Tepat pada tahun 1950, ada satu negara yang baru saja melepas belenggu penjajahan. Namun, negara itu berdiri di atas puing-puing ekonomi yang hancur. Kas negara kosong, inflasi mencekik, dan kemiskinan merajalela. Namun, di tengah kegamangan itu, muncul seorang pria muda dengan tatapan tajam di balik kacamatanya. Ia bukan seorang jenderal dengan senjata di tangan, tapi ia adalah seorang arsitek dengan pena dan pikiran. Namanya Sumitro Djojo Hadi Kusumo. Banyak orang mengenalnya sebagai menteri, namun sejarah mencatatnya sebagai begawan ekonomi Indonesia. Hari ini kita akan menelusuri kisah hidupnya. Lahir dari keluarga ningrat intelektual, Sumitro adalah bukti bahwa pendidikan tinggi adalah amanah, bukan sekadar gelar. Di usia 26 tahun, saat dunia sedang bergejolak, ia sudah meraih gelar doktor ekonomi di Belanda. Namun, ilmu yang ia serap di Eropa tidak membuatnya silau. Ia justru semakin rindu untuk pulang. Ada satu prinsip yang selalu ia pegang teguh sepanjang hayatnya, yaitu seorang cendekiawan tidak boleh hanya duduk di menara gading. Ia harus turun ke lumpur, merasakan penderitaan rakyatnya, dan memberikan solusi nyata bagi mereka. Prinsip itulah yang ia bawa ke panggung dunia. Pada tahun 1947 di sidang PBB, Sumitro menjadi penyambung lidah ekonomi Indonesia. Ia berdebat dengan diplomat-diplomat barat, meyakinkan dunia bahwa bangsa yang baru lahir ini memiliki martabat dan kecerdasannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kembali ke tanah air, Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Ia meluncurkan program Benteng, sebuah upaya berani untuk melahirkan kelas pengusaha pribumi agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Ia ingin memutus rantai ekonomi kolonial. Bagi Sumitro, angka-angka dalam statistik haruslah mencerminkan piring nasi di atas meja rakyat. Ia pernah berkata, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah semu. Kemakmuran tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang di Jakarta, sementara rakyat di pelosok hanya menjadi penonton. Meski program Benteng menghadapi cobaan besar seperti korupsi dan inefisiensi, semangat nasionalisme ekonomi Sumitro tidak pernah padam. Ia mengajarkan kita bahwa keberpihakan pada rakyat kecil bukanlah sekadar retorika politik, melainkan kewajiban moral seorang pemimpin. Namun, politik tak selalu ramah karena perbedaan prinsip yang tajam. Di era demokrasi terpimpin, Sumitro harus menjalani hidup dalam pengasingan di luar negeri selama hampir 10 tahun. Di masa-masa sulit ia menjauh dari tanah air, ia tidak menyerah pada keputusasaan. Ia memilih untuk mengajar dan terus belajar. Ia sadar bahwa pemimpin bisa datang dan pergi, namun ilmu pengetahuan harus terus diwariskan. Ia mulai membangun jaringan intelektual yang kuat. Sumitro memiliki filosofi yang luar biasa tentang kaderisasi. Ia pernah berkata, saya tidak ingin menjadi pohon besar yang tumbuh sendirian. Saya ingin menjadi hutan yang rimbun, di mana setiap pohon saling menguatkan. Inilah awal mula lahirnya para ekonom hebat yang kelak dikenal sebagai Mafia Berkeley. Mereka bukan sekedar murid biasa. Mereka perpanjangan tangan visi Sumitro untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi di era 60-an. Di era Orde Baru, Sumitro kembali dipanggil untuk mengabdi menjadi Menteri Riset dan Menteri Perdagangan.
Namun, posisinya di lingkaran kekuasaan tidak membuatnya menjadi penjilat. Ia tetaplah Sumitro yang kritis. Ia adalah sosok yang berani berkata tidak jika kebijakan pemerintah mulai menyimpang dari kepentingan rakyat. Ia selalu berpesan kepada para junior dan pejabat negara. Katakan apa adanya, meskipun itu pahit. Seorang ekonom yang hanya menyenangkan telinga penguasa adalah pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Kejujuran intelektual inilah yang membuatnya dihormati kawan maupun lawan. Ia bukan hanya teknokrat yang bekerja dengan kalkulator, tapi juga seorang pemikir yang bekerja dengan hati nurani. Sumitro Djojo Hadikusumo wafat pada tahun 2001, meninggalkan warisan pemikiran yang tak ternilai. Ia meninggalkan kita dengan keyakinan bahwa negara ini besar bukan karena luas wilayahnya, tapi karena daya tahan rakyatnya menghadapi cobaan. Hari ini, saat kita melintasi gedung-gedung tinggi dan melihat geliat UMKM di pasar tradisional, ingatlah ada fondasi yang pernah diletakkan oleh sang begawan. Ia telah menyelesaikan tugasnya, namun obat semangatnya kini ada di tangan kita. Terima kasih telah menyimak perjalanan Sumitro Djojo Hadikusumo. Saya Nina, pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Bye-bye.